Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal ardu binuri syamsika badan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Khalasna tahiyatan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Untuk pagi ini, pembelajaran pendidikan agama Islam akan menjelaskan terkait dengan bab Toharo. Setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester, minggu ini adalah minggu di mana kita akan mempelajari bab setelah dari 3 bab sebelumnya, yaitu bab tentang Asmaul Husna, tentang menuntut ilmu, dan juga tentang sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk yang keempat ini, yaitu tentang Toharo. Di pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang apa itu Toharo, mengenal seperti apa itu Toharo, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Kemudian, kita juga akan mengenal kena najis, bersihkan yuk. Nah, itu adalah sebuah poster di mana kita harus memahami apa itu najis, bagaimana bentuk najis, dan seperti apa kita harus memperlakukan ketika kita bertemu dengan yang namanya najis. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian hadas, macam-macam hadas, di mana kita akan memahami tentang hadas itu sendiri. Kemudian seperti apa bentuk hadas dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Toharo. Toharo disebut dengan bersuci menurut ajaran Islam. Di sini akan ilustrasikan dengan beberapa gambar dan beberapa situasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika seseorang ibu terkena percikan air seni atau kita sebut dengan air kencing bayi laki-laki. Tapi tidak semua bayi laki-laki. Di sini kita akan spesifikasikan ya. Untuk sementara kita akan mengenal terlebih dahulu secara umum, di mana gambar tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu terkena air seni dari bayi laki-laki. Kemudian terkena kotoran hewan atau manusia, baik itu kita menginjaknya, menyenggolnya, ataupun bahkan kita bisa memegangnya. Kemudian ada lagi ilustrasi gambar darah. Dari ketiga gambar ini semuanya adalah termasuk dengan kotoran, sesuatu yang kotor atau sesuatu yang dianggap menjijikkan untuk manusia, yaitu air seni, ada kotoran, baik itu kotoran hewan ataupun manusia. Kemudian juga darah. Darah ini dipahami atau dimengerti oleh manusia bahwa itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, dari ketiga ini kita harus melakukan apa? Yaitu mensucikan baik itu badan, pakaian, ataupun tempat yang terkena kotoran tersebut. Dari sini mengerti ya, bahwa dari ketiga ilustrasi tersebut, atau kita bisa mengambil pokok inti dari ilustrasi tersebut adalah sesuatu kotoran atau sesuatu hal yang dianggap kotor oleh manusia, maka kita wajib mensucikannya atau membersihkannya dari kotoran tersebut, baik kotoran itu menempel pada badan, pada pakaian, maupun pada tempat. Tempat ini seperti lantai atau dinding
atau suatu tempat yang diduduki atau intinya suatu hal yang ditempati oleh manusia. Kemudian ada ilustrasi seseorang yang melahirkan. Ketika seseorang melahirkan ini, apakah sebuah kotoran juga, Mem? Bukan. Ini adalah suatu keadaan. Kalau ketiga gambar yang di awal tadi itu adalah suatu kotoran atau suatu benda. Sedangkan ilustrasi selanjutnya adalah suatu keadaan di mana seseorang dalam situasi sedang melahirkan. Lalu ketika sudah atau selesai melahirkan, bagaimana cara kita itu melakukan atau mengaplikasikannya? Bagaimana caranya? Yaitu mensucikan badannya dengan mandi besar. Seorang ibu yang sedang hamil kemudian melahirkan anaknya. Setelah melahirkan, dia harus mensucikan dirinya dengan mandi besar. Selanjutnya, ada suatu keadaan di mana seseorang, ini pasti kalian sering, yaitu kentut. Dan yang kedua yaitu tidur atau tertidur tanpa sengaja, yaitu ilustrasinya dia sedang bekerja kemudian dia tertidur. Nah, dari kedua keadaan ini adalah suatu hal atau penambah dari ilustrasi yang pertama. Yang pertama tadi melahirkan, kemudian ada keadaan di mana seseorang sedang kentut. Kentut itu bendanya, tapi orang yang sedang kentut itu adalah keadaannya. Kemudian dia juga sedang tidur. Tidur itu adalah suatu kegiatan ya, atau suatu situasi. Nah, kemudian bagaimana dari ketiga situasi ini atau ketiga keadaan ini kita kalau keadaan yang melahirkan itu adalah suatu keadaan yang dianggap berat ya. Kalau yang kentut dan tidur itu dianggap sebagai keadaan yang ringan, sehingga cara bagaimana ketika kita akan melakukan ibadah dari semua ilustrasi ini, kemudian kita sebagai seorang muslim akan melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga ilustrasi benda tadi, kita harus mensucikannya dulu. Apa yang terkena kotoran tersebut kita harus sucikan. Sedangkan kalau keadaan yang dianggap keadaannya itu berat seperti melahirkan contohnya, maka kita juga harus mensucikan badan kita dengan mandi besar. Sedangkan keadaan yang dianggap ringan, bagaimana cara kita untuk melakukan ibadah sebelum melakukan ibadah kita harus ngapain dulu. Nah, ini ya ilustrasinya bagaimana kita akan melakukan ibadah setelah kita melaksanakan langkah-langkah yang tadi, yaitu kita berwudu. Setelah kita mensucikan badan kita, pakaian kita, tempat kita dari kotoran, kemudian kita mengambil wudu untuk melakukan ibadah. Nah, kalau kentut dan tidur juga sama. Tidak perlu kita harus membersihkan kentutnya, tidak mungkin karena itu tidak terlihat. Tidur, apa yang kita akan bersihkan dari tidur? Tidak ada, karena kedua keadaan itu adalah keadaan ringan. Ketika kita akan melakukan ibadah, maka kita cukup melakukan wudu. Sedangkan kalau keadaannya itu berat seperti melahirkan, berarti kita harus mensucikan badan dulu dengan mandi besar. Kemudian kita melakukan wudu. Setelah wudu kita baru bisa melaksanakan sholat. Hal ini disebut dengan rincian toharoh atau langkah-langkah ketika kita akan melaksanakan toharoh. Toharoh ini diperkuat dengan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu, mengapa toharoh itu penting bagi kita? Jawabannya, karena toharoh itu merupakan amalan yang sangat penting untuk dipahami tata caranya dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari setiap umat muslim. Kemudian, setiap umat muslim yang akan melaksanakan sholat diisyaratkan untuk suci, baik itu dari najis dan hadas. Lalu, mana yang najis, mana yang hadas? Dari ilustrasi gambar tadi, itu merupakan beberapa contoh, baik itu contoh dari najis maupun contoh dari hadas. Next, toharo. Secara bahasa, toharo disebut dengan suci atau bersih. Toharoh ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan hadas. Nah, najis ini adalah penyebab seseorang untuk melaksanakan toharoh. Sama, hadas juga merupakan penyebab di mana seseorang akan melaksanakan toharoh atau bersuci. Nah, yang pertama yaitu hadas. Hadas dibagi lagi menjadi dua bagian, di mana yang pertama adalah hadas kecil. Ketika kita terkena hadas kecil atau kita sedang dalam keadaan hadas kecil, maka ketika kita akan melaksanakan sholat atau beribadah, maka kita harus wudu. Ketika tidak ada air, maka kita harus tayamum. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu hadas besar, di mana hadas besar ini cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Kalau tidak ada air, maka kita bisa melaksanakan tayamum. Akan dijelaskan lebih rinci nanti setelah pembelajaran tentang pembagian toharoh. Kemudian najis. Najis dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, sedangkan yang ketiga yaitu najis berat. Dan ketiga najis ini memiliki tata cara mensucikan yang berbeda-beda. Next, apa itu hadas besar dan hadas kecil? Hadas merupakan suatu keadaan tidak suci yang tidak dapat dilihat, tetapi wajib disucikan. Nah, ini sudah jelas diterangkan bahwa hadas itu merupakan suatu keadaan, bukan benda. Kalau hadas, keadaan seseorang. Kemudian hadas dibagi dua, ada hadas besar dan hadas kecil. Kata inti dari hadas adalah suatu keadaan. Sedangkan najis adalah suatu benda yang dianggap kotor. Ya, bedanya antara hadas dan najis. Hadas itu keadaan seseorang, sedangkan najis adalah benda kotor yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah. Macam-macam najis atau kotoran, ada najis ringan disebut mukhaffafah, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Ada najis sedang atau mutawasitoh, seperti air kencing atau tinja. Ada najis berat atau mughalazoh, seperti air liur anjing. Selanjutnya, hadas. Hadas yaitu suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara, yaitu tata aturan hukum Islam. Di sini juga dijelaskan kalau hadas adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa melakukan ibadah karena tidak suci. Hadas dibagi dua, ada yang hadas besar dan hadas kecil. Kita akan membahas tentang hadas kecil. Hadas kecil diilustrasikan, ada yang berjabat tangan, kemudian ada seperti orang gila, kemudian ada orang mabuk-mabukan, dan orang yang tertidur. Lalu apa sih penyebabnya hadas kecil ini? Penyebabnya hadas kecil, yang pertama, keluar sesuatu dari dubur dan kubur. Contohnya, kentut. Selain kentut apa? Buang air kecil, buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Kemudian yang kedua yaitu
menyentuh dubur dan kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam ini adalah telapak tangan yang telapak tangan kita kan ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih. Nah, yang berwarna putih ini disebut dengan bagian dalam. Yang biasanya kita langsung menyentuh benda-benda itu adalah bagian dalam. Kalau bagian luar atau bagian atas itu disebut dengan bagian luar ya, yang warna coklat. Nah, kalau kita menyentuhnya dengan bagian dalam, maka itu kita sedang dalam keadaan berhadas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Nah, di sini sudah diilustrasikan. Yang gambar kedua itu gila, yang gambar ketiga itu seseorang yang sedang mabuk, dan yang keempat itu adalah seseorang yang sedang tidur. Nah, ketika orang dalam keadaan tidur, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan gila, maka dia harus melakukan tata cara toharoh di mana penyebabnya adalah hadas kecil. Maka mereka ketika mereka sudah dalam kondisi sadar, dalam kondisi normal, mereka harus berwudu ketika akan melakukan ibadah. Nah, untuk penyebab yang keempat yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan wanita yang sudah dewasa serta bukan mahram. Ini ditunjukkan oleh ilustrasi yang pertama, di mana itu gambar laki-laki yang memakai jas warna abu-abu dengan seorang wanita yang memakai jas warna merah sedang bersalaman. Itu menunjukkan bersentuhan antara laki-laki dan wanita. Mereka dalam keadaan wudhu kemudian bersentuhan, maka keadaan wudhu mereka itu batal dan mereka harus berwudhu kembali. Itulah yang disebut dengan hadas kecil. Lalu bagaimana cara menghilangkan hadas kecil, atau bagaimana cara kita bertoharo? Penyebabnya yaitu hadas kecil. Hadas kecil disebabkan oleh kentut, buang air kecil dan besar, serta tidur. Itu merupakan contoh beberapanya. Nah, cara mensucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Kemudian kita ke bagian kedua, yaitu hadas besar. Setelah kita membahas hadas kecil, kita membahas hadas besar. Apa saja penyebab dari hadas besar? Mem akan ilustrasikan beberapa gambar. Gambar yang pertama, seseorang sedang dalam keadaan melahirkan. Kemudian gambar yang kedua adalah darah. Gambar yang ketiga yaitu beberapa orang yang sedang melaksanakan takziah atau suatu kegiatan mengurus jenazah. Nah, penyebab hadas besar yang pertama yaitu melahirkan. Jadi ketika seseorang melahirkan atau seorang wanita melahirkan seorang anak, maka dia sedang dalam keadaan hadas besar. Kemudian yang kedua, datang bulan atau haid bagi wanita. Bagi wanita biasanya satu bulan sekali atau satu bulan sekali atau 1 bulan 2 kali itu akan mengalami masa haid. Nah, masa haid itu dimana mereka sedang dalam kondisi berhadas besar. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita. Apa sih darah nifas itu, Mem? Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Ya, itu namanya darah nifas. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan seorang bayi itu disebut dengan darah wiladah. Itu darah ketika melahirkan. Setelah melahirkan akan keluar darah, biasanya normal itu 40 hari. Itu disebut dengan darah nifas. Nah, ketika darah nifas itu keluar, berarti seorang wanita itu sedang dalam keadaan hadas besar. Yang keempat, berhubungan suami istri. Ketika seorang laki-laki dan seorang wanita dewasa sudah berumah tangga, mereka berhubungan suami istri, maka itu dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang kelima, keluar mani. Ini biasanya
terjadi pada seorang laki-laki yang sudah anggap baligh, ya. Seorang laki-laki yang baligh, maka dia akan mengalami situasi atau keadaan di mana keluarnya mani. Maka laki-laki tersebut dalam keadaan hadas besar. Yang keenam yaitu meninggal dunia. Seseorang yang meninggal dunia dinyatakan atau dianggap dia dalam keadaan hadas besar. Lalu kalau meninggal dunia, bagaimana cara kita bertoharohnya? Yaitu toharohnya menghilangkan hadas besar disebabkan oleh keluar mani wanita habis menstruasi atau melahirkan. Cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Lalu kalau dengan cara mandi wajib mensucikan hadas besar itu dengan mandi wajib. Nah, kalau melahirkan, datang bulan, terus keluar darah nifas, berhubungan suami istri, atau keluar mani, setelah mereka mengalami keadaan itu, maka mereka wajib mandi besar. Kemudian baru bisa melaksanakan ibadah dengan cara wudhu terlebih dahulu. Nah, kalau meninggal dunia bagaimana cara bertoharohnya? Orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya atau di sekitar tempat tinggalnya wajib melakukan toharoh untuk jenazah tersebut dengan cara memandikan jenazah dan mengurusnya. Oke, makanya kenapa orang yang meninggal itu harus dimandikan? Karena orang tersebut dalam keadaan berhadas besar. Untuk materi minggu ini cukup sekian. Akan ada tugas dari Memrini terkait dengan materi-materi ini. Yang pertama, dari hasil penjelasan Memrini terkait dengan toharoh dengan ilustrasi gambar di awal penjelasan Memrini. Yang ini, silakan ada pertanyaan, apa itu toharoh? Nanti ada tugas di mana lembar kerja siswa akan share berbentuk file. Kalian isi apa itu toharoh, pengertian toharoh itu seperti apa menurut pemikiran dan pemahaman kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Memrini, tanpa melihat atau menyalin penjelasan atau pengertian dari buku. Dari penjelasan yang sudah menjelaskan, coba ingin tahu seperti apa pemahaman kalian terkait toharoh. Apa itu toharoh? Ya, nanti ada soalnya, apa itu toharoh, apa itu hadas, apa itu najis, apa itu. Kalian jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian sendiri dan cara mengartikan dengan kata-kata kalian sendiri. Saya nggak bisa ngertiin dengan kata-kata yang baku, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa memahami dengan cara tulisan kalian sendiri dari ilustrasi ini. Kemudian akan tugaskan kalian untuk mencari tata cara cara wudhu dan tata cara tayamum. Ya, itu adalah cara toharoh dari hadas kecil. Kemudian yang hadas besar berarti tata cara mandi besar. Nanti kalian cari, nanti akan dikumpulkan melalui WhatsApp pribadi. Untuk tugas dan file penjelasan akan share melalui grup PAI yang ada di WA. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya minta maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini, kita semua membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.